Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika, masih tentang materi pola bilangan. Nah, materi ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang pola bilangan pada bilangan ganjil dan juga bilangan genap. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pola bilangan persegi. Ini ada susunan-susunan bola. Silakan kalian perhatikan. Ini ada susunan-susunan 4 buah pola susunan bola yang mana di sini membentuk sebuah bangun datar. Bangun datar apakah itu? Coba kalian lihat, ini yang pertama ada 1 buah bola, yang kedua ada 4 buah bola. Nah, ini berbentuk apa? Kalau kita misalkan tarik garis lurus di sisi-sisinya, ya ini akan membentuk persegi. Sama seperti yang ini juga akan membentuk persegi, yang ini juga akan membentuk persegi. Kenapa menjadi persegi? Karena coba kita lihat, panjang lebar itu sama ukurannya. Kalau yang ke kanan kita misalkan panjang, dia 2, yang ke bawah kita misalkan lebar, dia juga berukuran 2. Sama dengan yang ini 3 kali 3, yang ini juga 4 kali 4. Nah, seperti biasa, untuk suku pertama kita misalkan dengan U1, suku kedua kita misalkan dengan U2, suku ketiga kita misalkan dengan U3, sedangkan suku keempat kita misalkan dengan U4. Nah, sekarang kalau misalkan suku ke N, kita akan tulis sebagai UN. Oke. Nah, untuk suku pertama tinggal lihat saja ada berapa buah bola di sini. Ada 1. Yang kedua ada 4 buah. Yang ketiga ada 9. Yang keempat ada 16. Nah, kalau kita rekap ini menjadi sebuah tabel, nah kita bisa susun seperti ini. Tabel pertama, kolom pertama itu berisi suku ke, kolom kedua berisi bilangan, kolom ketiga berisi pola. Nah, untuk suku ke, kita lihat ini, suku ke-1. Suku ke-1 bilangannya adalah 1. Suku ke-2 bilangannya ada 4. Suku ke-3 bilangannya adalah 9. Dan suku ke-4 bilangannya adalah 16. Nah, kalau kita lihat dari dua data ini, kita bisa melihat bahwa hubungan antara kolom pertama dengan kolom kedua ini berbentuk kuadrat atau pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya seperti apa? Kita lihat contoh yang pertama. Suku ke-1 bilangan 1. Polanya adalah 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat. 1 kuadrat ini hasilnya adalah 1. Kita lanjut untuk yang kedua. Suku kedua bilangannya adalah 4. Nah, 4 ini dapat dari mana? 4 ini kita peroleh dari 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Oke, kita lanjut untuk suku ketiga, bilangannya adalah 9. Nah, dari mana datangnya 9? 3 pangkat 2. Nih, 3 kita pangkatkan 2. 3 atau 3 kuadrat. Hasilnya adalah 9. Demikian halnya dengan 4. Untuk suku keempat, bilangannya adalah 16. 16 ini kita peroleh dari 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. Nah, kalau kita lanjutkan, ini suku 1, 2, 3, 4, kita lanjutkan sampai suku ke N, kemudian bilangannya juga nanti akan lanjut, kita akan peroleh pola bilangannya itu adalah N pangkat 2 atau N kuadrat. Dari mana datangnya N? Sekarang kita lihat, 1, 2, 3, 4. Ini akan mengikuti pola suku keberapa dia. Kalau dia 1 ya 1, 2, 2 sampai ke N. Otomatis kalau misalkan dia pada suku ke N, jadi polanya adalah N kuadrat atau N pangkat 2. Ya, jadi kita bisa peroleh formula atau rumus untuk menentukan suku pada pola bilangan persegi itu adalah menggunakan UN sama dengan N kuadrat. Ya,
kita lanjut untuk pola bilangan berikutnya, yaitu pola bilangan persegi panjang. Oke, pola bilangan persegi panjang sesuai dengan namanya, persegi panjang. Nah, susunan ini akan membentuk susunan persegi panjang. Ya, ini pola keempat. Ya, oke. Sama seperti tadi, kita misalkan yang pertama ini adalah UN. Ya, U1. UN-nya adalah N-nya adalah 1, jadi dia adalah U1. Berikutnya adalah U2. Kemudian U3, ini adalah U4. Nah, untuk U1 coba kalian perhatikan di sini ada berapa buah? Ada 2. Untuk U2 di sini ada berapa buah? Ada 6. Untuk U3 di sini juga ada 12. Sedangkan U4 di sini ada 20. Nah, sama seperti ya biasanya, kita coba mencari polanya dengan menggunakan tabel. Untuk kolom pertama suku keberapa, kolom kedua bilangan keberapa, kemudian kolom ketiga adalah polanya seperti apa. Nah, suku 1 bilangan 2, suku 2 bilangan 6, suku 3 bilangan 12, suku 4 bilangan 20. Ini kalau kita lihat 1, 2, 1 kali 2, 2, 6, 2 kali 3, 3 dengan 12, 3 kali 4, 12, 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, kalau kita lihat di sini bilangannya adalah 2 buah bilangan yang berurutan. 1, 2, 2, 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Nah, bagaimana dengan suku ke N? Berarti kalau bilangannya kita misalkan dengan N, berarti kita akan kalikan dia dengan bilangan setelahnya. Makanya di sini menjadi N tambah 1. Jadi kita peroleh bahwa untuk mencari suku ke N pada suatu pola bilangan persegi panjang, kita dapat formula atau rumusnya adalah UN sama dengan N kali N tambah 1. Ya, next kita lanjut untuk pola bilangan segitiga. Ya, pola bilangan segitiga masih sesuai namanya. Pola bilangan ini akan membentuk bangun datar segitiga. Kita susun. Nah, oke. Untuk yang pertama adalah U1, yang kedua adalah U2, yang ketiga adalah U3, yang keempat adalah U4. Untuk U1 ada berapa? Ada 1. Untuk U2 ada 3. Untuk U3 ada 6. Dan yang keempat ada 10. Ya. Di sini tambah 2, di sini tambah 3, di sini tambah 4. Nah, kita buat lagi ke dalam bentuk tabel. Tadi seperti tadi, suku 1 bilangannya 1, suku 2 bilangannya 3, suku ketiga bilangannya 6, suku keempat bilangannya adalah 10. Di sini polanya ini adalah, kalau kita lihat 1 di atas ini melambangkan suku keberapa dia. Jadi kalau suku ke 1 dia berarti 1/2. Kemudian 1 di sini ini melambangkan suku keberapa juga. Jadi 1/2 kali 1 tambah 1 hasilnya adalah 1. Lanjut contoh berikutnya biar kalian lebih paham. Suku kedua bilangannya adalah 3. Kita cari apakah hubungan 2 dengan 3 ini. Nah, sama seperti yang pertama tadi, suku yang di atas ini, pembilangnya ini adalah suku keberapa. Jadi karena pembilangnya adalah sukunya adalah kedua, berarti pembilangnya adalah 2. Kalau di sini 2, berarti yang di dalam kurung juga 2. Gitu seterusnya sampai nanti yang suku keempat. Nah, suku keempat ini suku keempat, berarti kita letakkan di pembilang, kemudian suku di dalam kurung. Nah, dari situ kita akan peroleh pola dari bilangan segitiga itu adalah
N per 2 dikali N tambah 1. Oke, jadi ini kita peroleh UN sama dengan N per 2 dikali N tambah 1. Ya, contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukanlah suku ke-15 dari suatu pola bilangan persegi. Ya, pola bilangan persegi, kata kuncinya ini adalah bilangan persegi. Nah, suku ke-15. Jadi kalau kita sudah punya polanya, kita sudah punya formula, sudah punya rumusnya, mau suku ke berapa saja kita bisa hitung. Ya, jadi untuk suku ke-15 itu maknanya adalah N-nya itu adalah 15 atau N sama dengan 15. Kita gunakan formula bilangan persegi, yaitu UN sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2. Jadi kita akan peroleh U15 sama dengan 15 pangkat 2 sama dengan 225. Ya, itu untuk contoh dari pola bilangan persegi. Soal kedua, ini adalah pola bilangan persegi panjang. Ya, tentukan pola bilangan persegi panjang hingga suku ke-9. Jadi perintah soal ini adalah kita akan disuruh membuat dari suku pertama sampai suku ke-9 dari pola bilangan persegi panjang. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah gunakan formula untuk bilangan persegi panjang, yaitu UN sama dengan N dikali N tambah 1. Nanti silahkan kalian cari untuk U1-nya ini, U2-nya sampai U9. Nanti kalian akan peroleh inilah hasilnya, U1 sampai U9. Nah, silakan kalian cari manual dengan menggunakan formula ini, kemudian nanti cocokkan apakah jawaban yang kalian peroleh itu benar atau masih ada yang keliru. Cocokkan dengan jawaban yang ada di sini. Oke, lanjut soal ketiga. Ya, hitunglah suku ke-6 pada pola bilangan segitiga. Ya, kata kuncinya sebenarnya sama aja. Pola bilangan segitiga, hanya beda-beda formulanya saja. Ya, suku ke-6 dari suatu pola bilangan segitiga maknanya adalah N sama dengan 6. Jadi sehingga N dikali N tambah 1 sama dengan 2. Sama dengan, tinggal ganti N-nya adalah 6. 6 dikali 6 tambah 1 per 2. Ya, sama dengan 6 dikali 7 per 2 sama dengan 21. 21 itu adalah suku ke-6 dari pola bilangan segitiga. Ya, begitu saja materi kita pada hari ini. Ibu harap mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.